Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Mistis. Di video kali ini Miss akan menceritakan tentang Balian Mambur yang mendapat ilmu dari hantu pemakan mayat. Namun sebelum Miss memulai cerita, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar bisa menonton video yang lainnya. Selamat menyaksikan. Kisah ini berasal dari kepercayaan orang Dayak Bukit di daerah Sampanahan, daerah di ujung tenggara Pulau Kalimantan, berseberangan dengan Kota Baru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Orang tua di sana bercerita secara turun-temurun mengenai kisah seorang pemuda bernama Tanghi yang berubah menjadi Balian Mambur atau biasa disebut tabib sakti menurut kepercayaan Kaharingan. Menurut cerita, ada seorang anak bernama Tanghi yang sejak kecil sudah ditinggal mati kedua orang tuanya. Hidupnya tidak karuan dan luntang-lantung mengharap belas kasihan orang. Akhirnya di kampung itu ada seorang duda yang merasa kasihan dengan Tanghi dan mengangkatnya menjadi anak. Tanghi kemudian dewasa dengan bimbingan dan lindungan oleh orang yang sudah dianggapnya ayah ini. Dia diajari bertanam, berburu, dan berbagai keahlian hidup lainnya. Tanghi merasa sangat menyayangi dan menghormati ayah angkatnya ini. Namun tiba-tiba bencana kembali mendatangi hidup Tanghi. Ayah angkatnya yang sangat disayangi meninggal dunia. Sebagai remaja tanggung, Tanghi sangat terpukul dan tidak tentu arah memikirkan nasib hidupnya kelak. Setelah ayahnya selesai dikuburkan, Tanghi tidak mau meninggalkan kuburan ayahnya ini. Dia terus-menerus menangis dan meratapi kepergian ayahnya. Selama 3 hari 3 malam Tanghi menjagai kuburan ayahnya. Pada malam ketiga, Tanghi merasa kelelahan dan tertidur di dekat kuburan itu. Dan pada saat itulah datang Bumbu Raya. Bumbu Raya ini adalah sejenis hantu pemakan mayat. Menurut kepercayaan lama, Bumbu Raya ini akan datang setelah orang mati dikuburkan untuk memakan mayatnya. Inilah sebabnya ada kepercayaan Kaharingan menunggui orang mati sampai 3 hari di kuburannya. Nah, selama 3 hari Tanghi menangis di kuburan ayahnya itu, ternyata Bumbu Raya tidak berani mendekat. Setelah Tanghi tertidur, dikira Bumbu Raya, kuburan itu sudah tidak ada lagi yang menjaganya. Mulailah Bumbu Raya dengan ganasnya menggali tanah untuk mencari mayat di dalamnya. Tanghi yang tadi tertidur, tiba-tiba terbangun mendengar bunyi kuburan digali. Tanghi mencari-cari asal suara itu dan dia melihat di dalam kuburan ada makhluk asing yang hanya pernah didengarnya dari cerita orang tua dulu. Di sekitar kuburan yang digali tadi terdapat salipang. Salipang ini adalah tas kecil dari rotan yang digantungkan di bahu. Menurut cerita, salipang ini adalah tempat Bumbu Raya menyimpan ilmu kesaktiannya. Dengan mengendap-endap, Tanghi mendekati salipang yang ditinggal di atas liang dan segera mengambilnya.
Dan saat itulah Bumbu Raya terkejut mencium bau manusia hidup. Dia segera bangkit dengan pandangan yang sangat mengerikan dan mengancam. Lalu dia mendekati Tanghi yang sedang memegang salipang miliknya. Tetapi hebatnya Tanghi ini, dia tidak merasa gentar. Karena dalam kesedihannya, dia tidak peduli lagi apakah akan hidup atau mati. Melihat manusia yang ada di hadapannya tidak takut, Bumbu Raya melunak dan berusaha membujuk Tanghi untuk mengembalikan salipang miliknya. Rupanya tanpa salipang miliknya, Bumbu Raya tidak memiliki kekuatan apa-apa kalau ingin menghadapi manusia. "Berikan bang, salipang ampun di aku," bujuk Bumbu Raya. Kada hendak, ikam sudah maulah idabul lawan kuburan abah di aku, tolak Tanghi. "Lamun kada hendak memberikan juga, kubunuh ikam," ancam Bumbu Raya. "Bunuh hak, aku nih kadada guna hidup di dunia lagi, kadada wadah mangadu, kadada rumah wadah banaung. Baik aku mati hak daripada marista menanggung derita," tantang Tanghi. "Ikam masih halus. Mun balum masanya mati, kada kawa di aku membunuh ikam," kata Bumbu Raya. Adegan bujuk-membujuk ini berlangsung lama. Tanghi tetap pada pendiriannya untuk minta dibunuh, minta mati kepada Bumbu Raya. Sedangkan Bumbu Raya tidak mau membunuh Tanghi, karena menurutnya belum waktunya Tanghi untuk mati. Dan akhirnya Tanghi membujuk Bumbu Raya untuk menghidupkan kembali ayahnya. Tetapi Bumbu Raya memberi peringatan bahwa tubuh ayahnya sudah sebagian hancur. Apabila dihidupkan, akan menjadi bentuk yang mengerikan. Namun, Tanghi bersedia menerima bagaimanapun bentuk ayahnya, asal bisa tetap hidup bersamanya. Maka, mulailah Bumbu Raya menghidupkan ayah Tanghi. Ternyata memang benar. Saat ayah Tanghi bangkit, matanya dan sebagian besar tubuhnya sudah dimakan ulat dan sangat mengerikan. Tanghi yang melihat kondisi ayahnya malah ketakutan. Dia minta kepada Bumbu Raya untuk mengembalikan saja ayahnya dalam kubur. Bumbu Raya pun kembali mematikan ayah Tanghi dan mengembalikan mayatnya ke dalam kubur. Setelah keinginan Tanghi dipenuhi, ternyata Tanghi tetap tidak mau mengembalikan salipang milik Bumbu Raya. Tidak kehabisan akal, Bumbu Raya pun membujuk Tanghi dengan kesaktian miliknya. "Apa maksud ikam?" tanya Tanghi. "Gasan ikam kuberiakan minyak yang ada di dalam salipang itu. Minyaknya bahasiat benar. Urang gering wan urang yang sudah mati, kawa ikam tambahi mun disakwakan minyak ini," terang Bumbu Raya. "Mun kaya itu, aku hakun," kata Tanghi. "Tapi ada sebuting syaratnya. Ikam kada boleh jauh-jauh menambahi urang. Batasnya kada boleh tapa malam di wadah urang yang ikam datangi itu," kata Bumbu Raya lagi. "Kenapa kayak itu?" tanya Tanghi. "Mun ikam kawa sakahendak hati maobati urang yang garing sampai jauh-jauh, kadada lagi kena urang mati, maka kadada lagi mayat gasan aku makan," Bumbu Raya menerangkan. Akhirnya Tanghi pun setuju dikembalikannya salipang milik Bumbu Raya, dan setelah itu Bumbu Raya segera memberikan ilmunya serta minyak untuk mengobati orang sakit, bahkan untuk menghidupkan orang yang sudah mati kepada Tanghi.
Akhirnya Tanghi menjadi seorang pananambaan atau tabib yang sanggup mengobati sakit apa saja dan menghidupkan kembali orang yang mati. Nama Tanghi semakin terkenal, berduyun-duyun orang menemuinya. Bagi yang sakit ringan datang sendiri, yang sakit berat didatangi ke rumah, tetapi Tanghi tetap memegang syarat untuk tidak terlalu jauh mengobati orang. Karena ketenarannya itu, ia mendapat gelar Balian Mambur. Konon, cara balian ini masih dipakai sampai sekarang. Dalam kepercayaan Keharingan, upacara balian dilakukan dengan cara pertama-tama keluarga orang yang sakit menyediakan sepotong kayu yang diukir menyerupai manusia. Ada juga berbentuk naga dan ular terbuat dari kayu pulantan. Kayu dengan warna putih polos yang ringan. Di tengah balai disediakan tempat berbentuk lingkaran yang bernama langgatan, tempat meletakkan peralatan upacara di tempat itu. Kemudian diletakkan patung sebagai lambang dewa-dewa yang dipuja. Selama melakukan balian, gendang dibunyikan dan gelang hiang dihentakkan. Gelang hiang terbuat dari gangsa dan jumlah yang dipakai oleh seorang balian biasanya menunjukkan kesaktiannya. Balian tingkat tertinggi memakai 3 gelang hiang, kemudian langgatan yang dihiasi dengan anyaman pucuk enau. Di dalamnya diletakkan bakul, yaitu wadah atau tempat yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan dengan bermacam motif dan bentuk. Motif dan bentuk bakul ini ada yang dinamakan pipit mandi, mayang berkah, naga maulid atau melingkar, dan sebagainya. Isi bakul merupakan sesajian bagi dewa-dewa berupa beras, lamang, ayam, dan lain-lain sesuai keinginan balian. Kerja balian dalam mengobati ini disebut batu tulung. Dalam upacara batu tulung, orang yang sakit diletakkan membujur, dan selama siang malam sang balian batandik menari setengah loncat di sekeliling orang sampai akhirnya sembuh. Kembali lagi ke cerita Tanghi. Akhirnya beberapa tahun kemudian Tanghi sudah tua dan berkeluarga serta semakin terkenal. Rupanya dengan ketenarannya itu dan niat baik Tanghi membuatnya lupa untuk tidak mengobati orang jauh-jauh. Sehingga Bunggu Raya tidak mempunyai makanan mayat lagi dan akhirnya pergi meninggalkan Tanghi. Dan akibatnya ada orang yang iri kemudian mengetahui rahasia perjanjian Tanghi dengan Bunggu Raya. Saat Tanghi melakukan pengobatan yang jauh, orang yang iri itu menculik anak dan istri Tanghi kemudian membunuhnya. Dan supaya Tanghi tidak bisa lagi menghidupkan, maka mayat anak dan istri Tanghi kemudian dibakar dan abunya dibuang ke sungai. Saat Tanghi pulang, dia tidak menemukan anak dan istrinya. Kata orang kampung, mereka berdua sudah dibunuh dan dibakar tanpa ada sisa mayatnya lagi. Mendengar ini, Tanghi pun kehilangan semangat hidup. Pikirnya, buat apa dia bisa mengobati orang, tetapi keluarga sendiri tidak bisa disembuhkan. Akhirnya, Tanghi bertekad tidak ingin lagi menemui manusia. Dia bersumpah bila manusia ingin meminta bantuannya, maka harus mengadakan upacara balian 8 hari 8 malam tanpa makan dan tidur, serta harus terus-menerus batandik. Setelah mengucapkan sumpah itu, Tanghi menghilang. Jasadnya mendewata dan tidak bisa lagi ditemui manusia. Sejak saat itu, di kepercayaan Keharingan, bermunculan balian-balian lainnya untuk melakukan pengobatan. Tetapi tidak ada yang sehebat balian Mambur yang sampai bisa menghidupkan orang mati. Balian yang lain selalu berupaya memanggil balian Mambur, tetapi tidak ada yang sanggup. Menurut kepercayaan, apabila ada orang Dayak Bukit sakit,
kemudian diobati Balian tetapi tidak berhasil, berarti Balian Mambur tidak sudi datang menolong mereka. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.